Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini mengkaji sirah nabawiyah. Hari ini insyaallah kita memasuki biografi 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Silakan bisa dilihat kitabnya di halaman 77. Faslun, pasal. Yang dimaksud adalah pasal tentang biografi 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ismuhu, namanya, nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu Abdullah. Namanya Abdullah. Waqila, dan dikatakan juga Atiq. Namanya Atiq. Atiq ibnu Abi Quhafah. Atiq ibnu Abi Quhafah. Jadi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namanya adalah Abi Quhafah atau Abu Quhafah. Dan jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa kembali dengan ayahnya itu ketika beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah. Wasmu Abi Quhafah, dan nama Abu Quhafah adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taimin ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib At-Taimi Al-Qurashi. Nama Abu Quhafah itu Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Ghalib At-Taimi Al-Qurashi, yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah bin Ka'b. Nah, nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Jadi ini satu nenek moyang ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, dan ibunya, ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, adalah Ummul Khairi. Namanya Ummul Khair. Salma bintu Sakhr bin Amir bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah. Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi ini juga masih dari suku Quraisy ya, bertemu dengan Abu Quhafah itu di Amir. Aisyah
thalathan wa sittina sana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berumur 63 tahun. Jadi masa hidup beliau adalah 63 tahun. Sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga wafat di usia 63 tahun. Awalul ummati islaman. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Maksudnya ini laki-laki pertama yang masuk Islam ya. Karena kalau wanita pertama yang masuk Islam sekaligus orang pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, tapi laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa khairuhum ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waliyal khilafata sanataini wa nisfan. Dia menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurun waktu 2,5 tahun. Sanataini itu 2 tahun, wa nisfan setengah. Jadi 2,5 tahun. Wakila, dan dikatakan juga sanataini wa arba'ata ashhurin. 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahun 4 bulan, illa asyara layalin, kurang 4 hari. Wakila, dan dikatakan juga sanataini, pas 2 tahun. Wakila, dan dikatakan juga isyrina syahran, 20 bulan. Jadi banyak versi ya. Ada 2,5 tahun, ada 2,4 ya, 2 tahun 4 bulan kurang 4 hari. Ada yang menyebutkan 2 tahun, ada juga yang menyebutkan 20 bulan. Walahu minal waladi. Beliau memiliki beberapa anak. Abdullahi, anak pertama namanya Abdullah. Aslama qadiman, ia masuk Islam lebih dahulu. Walahu suhbatun, dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadkhulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa huma fil ghar. Nah, Abdullah inilah yang menemani atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Gua Sur. Jadi ketika hijrah malam hari itu ditemani oleh Abdullah. Siang hari Abdullah balik lagi ke Mekah ya, untuk menyerap informasi. Malam hari bergabung lagi. Jadi kalau malam hari di Gua Sur itu bertiga, Rasulullah, Abu Bakar dan Abdullah. Tapi siang hari Abdullah itu kembali ke Mekah untuk menyerap informasi. Asabahu sahmun yauma Taifi. Dia terkena pedang, terkena panah pada perang Taif. Ya. Wa mata fi khilafati abihi, dan ia meninggal di masa kekhilafahan bapaknya. Jadi Abdullah ini meninggal di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Wa asma'u dzatun nataqaini. Yang kedua Asma binti Abi Bakar. Julukannya Zatun Nataqaini, pemilik dua ujung selendang. Ini mendapatkan julukan Zatun Nataqaini pada peristiwa hijrah, di mana Asma binti Abi Bakr ini yang membawa makanan untuk Rasulullah SAW di Gua Thur. Dan untuk membawa makanan itu dia sobek selendangnya itu menjadi dua, ya. Dia sobek selendangnya menjadi dua untuk membungkus makanan yang dibawanya. Wahia zaujatu Zubair bin al-Awwam. Dia istri dari Zubair bin Awwam. Hajarat ilal Madinati, dia berhijrah ke Madinah. Wa hiya hamilun bi Abdillah bin Zubair, dalam keadaan ia hamil oleh Abdullah bin Zubair. Jadi dalam keadaan ia mengandung Abdullah bin Zubair. Ya. Fakana awwala mauludin wurida fil Islam ba'dal hijrati. Dan Abdullah bin Zubair ini menjadi anak pertama yang terlahir di masa Islam setelah hijrah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, anak yang pertama lahir di masa itu adalah Abdullah bin Zubair. Wa ummuhuma, dan ibu keduanya, maksudnya ibu Abdullah dan Asma, adalah Qutailatu bintu Abdil Uzza. Adalah Qutailah binti Abdil Uzza min Bani Amir bin Lu'ay lam tuslim, dari Bani Amir bin Lu'ay lam tuslim, dan ia belum masuk Islam. Karena ini kan kelahiran baik Abdullah maupun Asma, ya mereka lahir di masa sebelum Islam, ya, atau di masa fatrah. Tapi keduanya, baik Abdullah maupun Asma, ketika mereka tumbuh remaja, mereka menjadi para sahabat Rasulullah SAW. Tapi ibunya Qutailah bintu Abdil Uzza itu belum sempat masuk Islam. Wa Aisyatu as-Siddiqatu zauj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Aisyah yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhuha li ummiha, dan saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Abdurrahman bin Abi Bakr, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi saudara kandung Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Syahidah Badran ma'al musyrikin. Di perang Badar, Abdurrahman ini masih bergabung dengan orang-orang musyrik. Jadi waktu perang Badar itu, jamaah sekalian, Abdurrahman, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masih kafir, ya. Beliau bergabung dengan pasukan Abu Jahal, berperang melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang salah satu di antaranya adalah ayahnya sendiri. Wa aslama ba'da dzalika, namun ia masuk Islam setelah itu. Jadi pasca perang Badar, Abdurrahman bin Abu Bakar ini masuk Islam.
Wa ummuhuma ummu Ruma. Ibu keduanya yaitu ibu Aisyah dan Abdurrahman bin Abi Bakr itu adalah Ummu Ruma. Ibnatu Amir ibni Umair ibni Abdi Syamsin bin Atab bin Udhunaita ibni Subay ibni Duhman ibni Al-Harith ibni Malik ibni Kinanah. Itu Ummu Ruman binti Amir bin Umaymir bin Abdi Syams bin Atab bin Udhunaid bin Subay bin Duhnan bin Harith bin Malik bin Kinanah. Aslamat wa hajarat wa tuwfiyat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdurrahman ini bukan Abdurrahman, Ummu Ruman maksudnya. Bercerita Ummu Ruman ini masuk Islam, dia hijrah dan dia wafat pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Atiq Muhammad bin Abdurrahman ulida fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah Abu Atiq Muhammad ibnu Abdurrahman yang terlahir di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'rafu fi sahabati arba'atun sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'duhum awladu ba'din siwahum. Tidak dikenal di kalangan para sahabat 4 orang yang menjalin persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka menjadi anak bagi sebagian yang lain selainnya. Wa Muhammad bin Abi Bakr, yang berikutnya berarti yang ke berapa? Abdullah, Asma, Aisyah, Abdurrahman, Ibnu Atiq, berarti yang ke-6 ya, yaitu Muhammad bin Abi Bakr. Ulida ama hajjatil wada', dia terlahir pada tahun haji wada'. Wa qutila bi Misra, dan dia terbunuh di Mesir. Wa qabruhu biha, dan dia pun dikuburkan di Mesir. Wa ummuhu Asma'u, dan ibunya adalah Asma bintu Umais al-Khaz'amiyah. Itu Asma binti Umais al-Khaz'amiyah. Wa Ummu Kulthum, yang berikutnya adalah Ummu Kulthum bintu Abi Bakrin binti Abi Bakar. Ulidat ba'da wafati Abi Bakrin radhiyallahu an, dia terlahir setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Wa ummuha, dan ibunya adalah Habibatu Habibah. Jadi Abu Bakar itu ketika beliau meninggal ada istrinya yang sedang hamil. Jadi Habibah istrinya Abu Bakar itu dalam keadaan hamil. Jadi ia terlahir setelah dia melahirkan, ya, Habibah ini melahirkan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal. Waqilah, dan dikatakan juga ibunya adalah Fakhitatu bintu Kharijah bani Zaid bani Abi Zuhair al-Ansari, yaitu Fakhitah binti Kharijah bin Zaid bin Zuhair al-Ansari. Tazawwajaha Thalhah bin Ubaidillah, beliau dinikahi oleh Thalhah, ini Ummu Kulsum itu dinikahi oleh Thalhah ibni Ubaidillah. Walahu, dan Abu Bakar itu salasatu banina wa salasu banatin, memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri. Kulluhum lahu suhbatun illa Umma Kulthum, semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ummu Kulthum. Kalau Ummu Kulthum itu masuknya tabi'in, ya, bukan sahabat, karena Ummu Kulthum itu terlahir setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal, ya. Berarti Ummu Kulthum itu tidak semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun, dan Muhammad wida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Muhammad ini dia terlahir di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata Abu Bakr radhiyallahu an, dan Abu Bakar radhiyallahu an meninggal fi Jumadal Akhir, di Jumadal Akhir, li thalathi layalin baqaina minhu, 3 hari tersisa, berarti 3 hari terakhir, 3 hari terakhir di bulan Jumadal Akhir, sanata salasa asyarata, pada tahun 13 Hijriah. Selanjutnya Umar bin Khattab. Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ibni Nufail ibni Abdil Uzza ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurat ibni Razahin ibni Adiyim Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib. Itu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ibnu Nufail ibni Abdil Uzza ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurat ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b ibni Lu'ay, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Wa ummuhu Hantamatu bintu Hashimin, ibunya adalah Hantamah binti Hashim. Waqila bintu Hisham, ada juga yang membacanya dengan bintu Hisham. Ibnul Mughirah ibni Abdillah ibni Umar ibni Makhzum.
aslama bi Makkah, dia masuk Islam di Mekah. Wa syahidal masyahida kullaha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengikuti semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini, jemaah sekalian, ini sahabat yang tidak pernah absen ya pada seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar selalu hadir ya. Umar selalu hadir. Jadi kalau di absen Umar itu 100% berarti. Wa auladuhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pertama, Abu Abdirrahman Abdullah. Abu Abdirrahman yaitu Abdullah. Ini yang masyhur ya, Abdullah bin Umar. Aslama qadiman, dia masuk Islam lebih dahulu. Wa hajara ma'abihi, dan dia berhijrah bersama bapaknya. Wa huwa min khiyaris sahabati, dia termasuk di antara sahabat terbaik. Lebih tepatnya pemuda terbaik ya. Lebih tepatnya pemuda terbaik. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikelilingi insan terbaik, baik dari kalangan senior maupun dari kalangan junior. Nah, kalangan junior diantaranya adalah Abdullah bin Umar ini. Wa Hafsatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Bakar dan Umar ini mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ummuhuma, ibu keduanya yaitu ibu Abdullah dan Hafsah adalah Zainab bintu Maz'un. Zainab binti Maz'un ukhtu Utsman bin Maz'un, atau ukhtu Utsman bin Maz'un, saudari dari Utsman bin Maz'un. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un itu punya saudari perempuan namanya Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un ini istri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dari Zainab binti Maz'un ini dikaruniai dua anak, yaitu Abdullah dan Hafsah. Kemudian Asim bin Umar. Kemudian yang ketiga, Asim bin Umar. Ulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlahir di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu, ibunya adalah Ummu Asim Jamilatu bintu Thabit bin Abil Aqwallah. Ibunya adalah Ummu Asim Jamilah binti Thabit bin Abil Aqwallah. Ini jamaah sekalian, nanti ada cerita ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dari jalur ini, dari jalur Asim. Jadi nanti Asim itu menikah dengan seorang perempuan yang dipilihkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena perempuan ini perempuan yang ya akhlaknya sangat baik ya. Jadi cerita begini jemaah sekalian. Jadi ceritanya Umar itu, di masa Umar itu pernah menetapkan kebijakan tidak boleh menuangkan air pada susu yang baru diperah. Jadi kalau memerah susu kambing itu tidak boleh menuangkan air, tidak boleh dicampur dengan air. Maka orang-orang pun melakukan itu. Satu ketika, satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berpatroli ya. Nah, ketika berpatroli kemudian dia beristirahat di satu tempat. Kemudian dia mendengar ada ibu dan anak perempuan lagi berbincang-bincang. Ibunya bilang sama anaknya, "Nah,
kamu campurkan air pada susu yang baru saja kamu perah. Anaknya nggak mau. Ibunya maksa. Anaknya nggak bu, nggak boleh sama Amirul Mukminin. Nah, akhirnya ibunya berkata, kalau engkau campurkan air pada susu yang baru kamu perah, maka Umar nggak bakalan tahu apa yang kamu lakukan. Nah, anak ini berkata, in kana Umar la yadri fa inna robba Umar yadri. Jika Umar tidak tahu, maka Robnya Umar itu tahu. Oh, ini yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merinding dia mendengar itu ya. Ini anak perempuan ya, sudah memiliki jiwa muraqabah ya, merasa dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia pulang ke rumah, dia kumpulkan anak laki-lakinya, menceritakan itu, kemudian ya menyodorkan kepada mereka siapa di antara mereka yang mau melamar perempuan ini. Maka disanggupi oleh Asi. Isim yang kemudian menikah dengan perempuan ini. Nah, dari ini lahir seorang anak perempuan. Kalau nggak salah diberi nama juga dengan Ummu Asim. Di seorang anak perempuan. Nah, kemudian menikahlah ia, kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Wa Zaidunil Akbar ibni Umar wa Ruqayyah. Nah, kemudian anak Umar ini Zaid al-Akbar ibni Umar dan Ruqayyah. Ummuhuma, ibu keduanya adalah Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ternyata jamaah sekalian nih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu jadi menantunya Ali bin Abi Thalib. Menantunya Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan usianya berapa jamaah sekalian. Dengan Ali sendiri, Pak, dengan Ali sendiri itu masih tuaan Umar. Masih tuaan Umar, mungkin terpaut usianya sekitar 16 tahunan. Karena ketika masuk Islam itu, Ali itu kan baru usia 11 tahunan. Kemudian Umar itu usia 27 tahun. Jadi dengan ayahnya saja itu masih tuaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar itu menikah dengan putrinya, dengan putri Ali bin Abi Thalib, dan dari pernikahan itu dikaruniai dua anak, yaitu Zaid al-Akbar dan Ruqayyah. Dan ini jamaah sekalian, ya, ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh Syiah. Ya. Jadi kalau misalnya Ali bin Abi Thalib itu bermusuhan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anaknya dari pernikahan. Wa Zaidun al-Asghar wa Ubaidullah ibn Umar. Kemudian berikutnya adalah Zaid al-Asghar dan Ubaidillah. Ya, keduanya adalah anak Umar. Ummuhuma, dan ibu dari keduanya adalah Ummu Kulsum bintu Jarwal al-Khuzaiyah, yaitu Ummu Kulsum binti Jarwal al-Khuzaiyah. Ini walaupun namanya sama tapi bukan Ummu Kulsum yang sebelumnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki banyak anak juga. Ini anaknya sampai sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian belum selesai 7 itu ya. 7 belum selesai. Wa Abdurrahmanil Akbar ibni Umar. Kemudian Abdurrahman al-Akbar bin Umar. Kemudian wa Abdurrahman al-Awsat. Nah, jadi jamaah sekalian, ini kalau anak ya yang diberi nama sama, misalnya namanya seperti di sini nih,
namanya Abdurrahman. Maka 3 anak semua namanya Abdurrahman. Maka yang pertama namanya Abdurrahman Al-Akbar, yang kedua namanya Abdurrahman Al-Awsat, yang ketiga namanya Abdurrahman Al-Asghar. Ini Abdurrahman yang gede, ini Abdurrahman yang pertengahan, ini Abdurrahman yang kecil. Mengapa? Karena jemaah sekalian, nama terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman. Ya, nama terbaik. Makanya nggak usah neko-neko ngasih nama itulah jemaah sekalian. Banyak pasangan-pasangan muda sekarang nama anak nggak tahu. Selanjutnya ya, wa Abdurrahman Al-Awsat wa huwa Abu Syahmata. Nah, Abdurrahman Al-Awsat ya, dia adalah Abu Syahmah al-majludu fil khamri. Nah, dia pernah dicambuk karena meminum khamar. Ummu waladin yuqalu laha Lahya. Ibunya adalah Ummu Walad, dikatakan juga dengan Lahya. Wa Abdurrahman Al-Asghar bin Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga Abdurrahman Al-Asghar. Maksudnya yang ketiga nama Abdurrahman. Kalau anaknya ini yang ke-10 ya. Ummu Waladin. Ibunya adalah Ummu Walad, yuqalu laha Faqihah, yang bernama Faqihah, yang ada juga yang menyebutkan dengan Faqihah. Wa Iyad bin Umar, dan Iyad ibni Umar, ini yang ke-11 nih. Ummuhu Atikatu bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Ibunya adalah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Berarti jamaah sekalian, ini Umar itu pernah menikah dengan beberapa orang perempuan ya. Pertama ada Zainab bin Mal'un, kemudian juga Ummu Asim, kemudian juga Ummu Kulthum, kemudian Ummu Kulthum bin Khardal, kemudian Lahyah, kemudian Faqihah, kemudian Atikah binti Zaid. Berarti sudah 7 ya, 7. Pernah menikah dengan 7 perempuan dan dari masing-masing punya keturunan. Ya, tapi tentu tidak satu masa, ya, tidak satu masa. Ini di masa yang berbeda. Wa Abdullahil Asghar bin Umar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Abdullah Al-Asghar bin Umar. Ini yang ke-12 ya. Ini yang ke-12. Ummuhu, ibunya Su'aidatu bintu Rafi'in Al-Ansariyah min Bani Amr ibn Auf. Adalah Sa'idah binti Rafi Al-Ansari dari Bani Amr bin Auf. Yang ke-12. Yang ke-13, wa Fatimatu bintu Umar. Fatimah binti Umar. Ummuha, ibunya Ummu Hakim bintu Al-Haris bin Hisham. Yaitu Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham. Berarti ini istri ke-9 ya. 9. Wa Ummul Walid bintu Umar. Dan ini yang berikutnya adalah Ummul Walid bintu Umar. Kemudian wa Zainab bintu Umar, Zainab bintu Umar. Ini yang ke 13, 14 ya. Yang ke-15. Ukhtu Abdurrahman Al-Asghar ibni Umar. Ini saudari perempuan Abdurrahman Al-Asghar. Berarti beliau mempunyai 14 anak ya.
Pokoknya 14 anak. Waliyal khilafata asyra sinina wa sittata asyhurin. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Wa nisfa syahrin, 6,5 bulan. Nisfa syahrin kan setengah bulan ya. Jadi beliau menjadi khalifah itu 10 tahun 6,5 bulan. Wa qutila fi akhir dzil hijjati min sanati 23 min al-hijrah. Beliau dibunuh di akhir bulan Zulhijjah. Ini selesai beliau menunaikan ibadah haji. Ya, dan yang menarik jamaah sekalian, ya, Umar itu Pak, ketika ibadah haji, beliau berdoa kepada Allah ingin syahid di Madinah. Ya, ingin syahid di Madinah. Jadi ketika beliau berada di Arafah ya, ketika wukuf di Arafah, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ingin syahid di Madinah. Ya, beliau pulang jemaah sekalian. Pulang itu siang, ngobrol ya dengan temannya. Nah, salah satu di antara yang diobrolkan ini, apa yang kau minta waktu engkau berada di Mekah? Beliau berkata, saya minta agar saya syahid di Madinah. Kata temannya, wah sulit kalau itu. Kalau ingin syahid, engkau keluar dengan tentara itu berperang. Siang hari itu Pak, ngobrol itu, subuhnya kejadian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dibunuh ya oleh Fairuz al-Majusi, oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi. Nah, beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Wa huwa ibnu salasin wa sittina sana. Ketika beliau berusia 63 tahun, sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sinnahi ikhtilafun. Beliau seumur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun dari sisi umurnya ini ada ikhtilaf. Baik teman sekalian, ini yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjut ke biografi Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ke sahabat-sahabat lainnya. Insyaallah kalau sahabat-sahabat ya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Insyaallah kita selesaikan sampai akhir ya. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.